Halo guys, jadi hari ini kita bakal bahas soal rasisme. Pernah gak sih kalian ngerasa ngomongin seseorang atau mungkin tempat asal seseorang tanpa sedang nyelamatin orang gitu? Ya rasisme tuh sekarang tuh kayak kalau kata aku ya itu jarang banget dibahas nanti. Bener tuh. Padahal sebenarnya ada dampak yang cukup serius ya kalau kita ambil dari yang kita lihat dan sekarang dampaknya bisa serius. Itu padahal sering kejadian dan kita tapi kita nggak ada. Oh iya. Nah itu aku pernah kayak gitu. Oh, parah. Siapa ya? Aku tanpa sengaja ada yang temanku ngira nih. Benar ya, coba dong. Kalau di awalnya kayak gimana bro? Kalau di awalnya kan baru main tuh, dan terus tuh posisinya mati lampu. Nah karena flick temanku itu tahu, nah dari situ nggak kelihatan lah. Terus malah ide-idean lah, gendek kayak ngirang nggak kelihatan. Itu salah satu contoh rasisme sih, rasisme buruk. Terus dari situ itu kayak gimana ya, mas main karena lecet terus ya, efeknya parah banget tuh. Nah itu bisa menjadi salah satu dampaknya tuh guys. Dampaknya sosial dan mental. Tapi kadang-kadang juga di beberapa kasus itu sampai ada set hubungan. Nah itu udah bahas satu lagi yang kita bilang parah ya. Bisa saya. Oke. Apa tuh? Nah, di sini tuh ada kasus rasisme yang sempat viral tahun 2020. Kasusnya itu tentang apa namanya, ada di Amerika Serikat mencakup kekerasan ya. Itu nama korbannya namanya Joe Good Boy. Jadi dia itu yang memicu gerakan Black Lives Matter. Apa tuh? Yang apa? Yang itu melawan rasisme dari Amerika. Nah, kalau aku nggak salah ya itu yang aku lihat dulu apa polisi waktu itu mendeklarasi rasisme di lehernya. Jadi pakai lututnya tuh ditekan dan dia nggak bisa nafas. Pikiran ini enggak. Enggak ya guys. Itu rasisme kalau sudah parah tuh emang bisa kayak gitu sampai sedih itu jadi kayaknya korban juga Aku dari itu ada relasi untuk masalah banyak memang. Ada yang dari 2012 juga namanya Trayvon Martin, pembunuhan pelajar lingkungan. Ini orang menjaga lingkungan membunuh. Jadi emang kalau ada kasus kalau itu jangan ini di Indonesia juga jangan sampai Gua aja nggak ada sesuatu deh guys. jangan rasis sih kalau atau mungkin di sini ada yang pengalaman rasis juga kayak nikung parah banget cuman Apa banget bang? Soalnya ada korbannya di sini. kalau ada yang korban juga. Aku sih ya, aku pernah diajak pokoknya aku tuh kayak lambat banget kalau untuk mengerti sesuatu di pelajaran musuh kayak diajak, dan aku tuh kayak ngerasa minder, aku takut banget buat di lingkungan itu. Terus gimana ya, apa yang kamu rasain setelah saya ini yang climbing tadi dari tanggapan ditanya kira-kira apa buat kamu sampai sekarang? Aku kayak nggak mau kayak kurang sosialisasi gitu sih. Kamu kayak lari begini ya dari Kan aku kenal sih dulu tuh karena aku terus tak main di panas-panas itu jadi hitam, anaknya banget. Terus dia udah lain terus itu sama aku kan kayak kamu kan banget kayak mau udah pengennya ya lalu tuh kayak ada anak kecil yang main terus lah. Terus saya sampai sekarang di kelas hitam kayak gini deh. Dampaknya itu kamu ini nggak apa berkelanjutan atau Iya sih, sampai sekarang tuh jadi kayak agak pas-pas gitu lah. Jadi selalu pakai sunscreen. jadi menimbulkan waspada pada rata orang juga ya jadi memang kalau kita ngasih dalam hal kecil kayak gitu nanti emang ada dalam banget ya udah dulu Apa aku bilang? nggak itu apa guys
Enggak. Enggak aman. Nah, jadi kalau saya kasih kesimpulan dari banyak kasus sama tadi ya, jadi emang kasus-kasus itu pertama kan kayak dampaknya lebih ke arah mental kita dulu yang utama, mental gue kita jadi efek ke yang lain-lain, kayak sosialisasi pertemanan tuh juga bisa itu jadi nggak punya teman dan benar. Fisik juga gimana ya? Iya. Fisik kalau misalnya kita terlalu jangan itu mesti imun kita juga turun, jadi harus disusahkannya. nanti juga kadang ada beberapa orang yang termotivasi buat doang tangan tidak lain. Benar, jadi bukan bermaksud apa ya? Bukan buat ditiru tapi bisa jadi buat korbannya tuh motivasi gitu loh buat kayak biar kita jadi lebih baik lagi. Mungkin solusi atau penanganan dari diri kita itu adalah mengambil Tapi itu sudah tergantung orangnya. Nah, iya, benar. jadi emang cara menyikapi kita yang negatif. Ini kalau emang udah terlalu parah, mungkin ya kita cari tolong kalian kayak itu. Ini jangan sampai sakit-sakit sekalian lagi ini kan Benar. Kan bisa berefek serius pasti nantinya. ya karena semua itu menuai trauma kalau misalnya nggak tentang itu baik, jadi baiknya jangan lalu dulu mencuri itu apa ya. Dan kita udah ngobrolin contohnya, dampaknya. Nah, terus sekarang gimana caranya kita menghindari harassment? Nah ini Sebenarnya cara hindarinya itu yang pertama banget harus dari kita sendiri. Kita nggak boleh kayak punya rasa penginginan orang ya gitu lah, jangan sampai ada. Itu juga itu jadi aku mau kita gitu yang sampai close. Ya kita proteksi dari sendiri dulu sebelum ngatain orang lain. Ya, Itu apa nih? belum tentu kita lebih jauh baik dari dia. oke dari pelakunya langsung nih Guys, pelakunya cuma gimana Jangan ditiru ya guys. nggak boleh ditiru. Ya, jadi sebenarnya pencegahan dari rasisme itu pasti yang pertama dari diri kita sendiri. Kita harus self control kita buat gak asalnya puas kan bikin orang lain sudah lah. Nah, ya benar. Dan buat para korban jangan merasa kalau misalnya apa yang kalian itu bisa kalian mengalami sendiri, kalian lakukan penelitian awal itu buat Ya benar. jadi khas. Terus juga buat orang juga tak itu ya jangan buat dia ngatin gawat buat kita juga ngatin atau mungkin buat kita pagi ya deketin ngebilangin lucu. Ya, teman-teman, jadi yang kita bisa ambil kesimpulan dari hal ini, kita udah bahas dan rasisme. Kira-kira menurut kalian, rasisme di dalam diri kalian tuh, ya dalam diri kalian, kayak apa yang kalian bilang tentang rasisme kalau kalian dengar kata rasisme itu first time? Menurut aku sih ngapain mau pada ngatain seorang gitu, ini terpelangin seorang. Ya aku juga sebut kayak itu ngatain seorang, tapi dalam konteksnya itu sih atau daerah asalnya itu Sama orang yang ada di dia juga. Jadi kita bisa kesimpulan kalau rasisme itu ya kita tuh merendahkan, menghina, mengejek apa yang bisa mereka ubah atau mungkin sulit untuk mereka ubah. Iya benar. Jadi sebaiknya jangan diambil yang mana. Jangan dong. Kita cerdas ya cerdas. Paling menghormati menghargai. Iya, karena dampaknya juga sangat serius. Ya serius, soalnya ini misal contoh aja, ini ada yang ngatain beda nih Jawa Instagram, nah itu yang bikin kan cari kan Nah, bisa tuh benar banget. parah gini. Ada kemarin temen tuh juga ngatain Jawa tuh cuma di situ rasanya kayak sebel banget. Iya, pasti kan tempat asal Iya. dari nggak siapa yang mau. Karena kita lahir diejek itu siapa yang terima. Nah itu guys, bayangin nggak kan di posisi kalian diejek, karena suka. Iya dong. Terus kalau menurut kalian tuh faktor dari rasisme Mungkin kalau ada faktornya kalau menurut aku ya menurut
itu antara emang diri kita yang ngurus aja sih berapa ya itu guru jadi kayak kita nggak punya kontrol yang baik lingkungan kita juga jelek dari awal dulu. Nah, ya itu lingkungan tuh harus sama pribadi soal. Terus yang kedua itu karena dia bikin masalah dengan dia juga jadi korban jadi kayak dia kayak gak terima dan dia balas dendam ke siapa aja orang semua orang lah dia jadi kayak karena dulu orang nggak tahu aku ngejek aku juga ngejek mereka tanpa tahu mereka itu. Nah, jadi kita harus bisa menghargai sesama ya guys, Kita harus menjaga lama karena kita juga menuju Indonesia Mas ya itu menuju Indonesia Intinya kita semua sama. saya singkat cuma ya Walaupun berbeda-beda tetap jadi satu. oh sih tetap berperilaku baik. hindari rasisme. Hindari rasisme. Oke teman-teman sepertinya kita udah cukup banyak yang bahas soal rasisme hari ini ya. Udah ada teman juga, Ada korbannya juga. ada kasus yang diwajibkan juga dan ada kesimpulan yang bisa kita ambil dan gimana cara penanganannya. Dan sepertinya itu tentu untuk masyarakat. Nanti korbannya saya panggilkan aja. Kalau saya dipanggil di video. Bye guys. Terima kasih ya teman-teman kita hari ini. Kami berlima pamit. Bye bye. Bye.